Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan semoga Allah angkat wabah dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Sehingga kita bisa masih merasakan manisnya iman dan madunya Islam. Salawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat kepada ajarannya, yang insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arya Maulana. Di sini saya sebagai moderator acara di acara tarbiyah ya. Iya, Di acara tarbiyah. Nah, pemateri tarbiyah kali ini akan disampaikan oleh sahabat kita semua. Saya jauh-jauh ya manggil sahabat ini dari Perancis, sahabat, Insya Allah luar biasa sekali. Perapatan Ciamis. Ya, betul. Jadi saya manggil si Akang ini susah. Contohnya, telepon atau sahabat, di mana nih? Sahabat menjawab gitu kan, sahabat menjawab. Ada apa sahabat? Gitu kan, ada apa sahabat? Ini ada penting nggak? Kata sini ada penting nggak? Wah sombong gitu. Ada penting nggak? Kalau nggak penting saya tutup nih. Kata saya, nggak usah ditutup dulu sahabat, bentar dulu nih. Karena ada ininya. Langsung dia, oh ada ininya, ada ininya. Langsung dia kesini karena ini. Insya Allah luar biasa ini. Jangan dituruti. Parah. Iya. Jadi mungkin kita akan perkenalkan dulu pemateri kali ini. Silakan Kang, perkenalkan diri, siapa namanya, di mana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafli Kurniawan. Saya Gen 56 dari Sekolah SMK Negeri 1 Karawang. Jadi di sini saya berperan sebagai pemateri dari acara tarbiyah kali ini. Ya, baik. Oke, Kang Rafli ini. Jadi Kang Rafli ini akan menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu materi tentang rukun iman, yang kedua yaitu iman kepada malaikat, betul ya. Terus yang kedua itu tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Baik, berbicara tentang beriman kepada malaikat. Sebelumnya kita ini iman itu apa sih iman? Iman, yang namanya iman itu percaya Ya. Percaya iman kepada malaikat, berarti kita harus percaya kepada malaikat. Percaya terhadap adanya malaikat. Iya, adanya malaikat. Ngomong-ngomong nih Kang, malaikat ini apa sih? Kita berbicara tentang malaikat. Malaikat ini apa sih sebenarnya? Makhluk atau apakah itu malaikat? Jadi malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Beda dengan kita, kalau kita Dari tanah. diciptakan dari tanah, iya. Kalau misalkan setan dan iblis itu diciptakan dari api, ya. Malaikat itu sendiri diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu, malaikat tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda sekali dengan manusia Iya, ya. berbeda. Karena manusia itu mempunyai akal dan nafsu. Jadi kita bisa berbuat maksiat, ya, kita bisa melanggar aturan Allah dan kita bisa mentaati aturan Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat selalu patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi walaupun begitu juga ketika manusia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, bisa dikatakan manusia itu lebih mulia dari malaikat. Karena apa? Ya, karena manusia itu kan punya nafsu. Dia bisa menahan nafsunya dan menuruti akalnya. Sedangkan malaikat kenapa selalu patuh? Ya karena itu. Dia gak punya nafsu. Ya. Oh, jadi kalau misalkan manusia selalu patuh dan tidak menjauhi larangan Allah, berarti itu dikatakan lebih mulia dari malaikat. Iya.
karena manusia mempunyai apa namanya bisa menahan ya, Bisa jadi menahan. ada godaannya sih Iya. itu. Tapi kalau malaikat tidak mempunyai godaan ya, tidak mempunyai godaan. Ngomong-ngomong tentang malaikat nih Kang, sebenarnya malaikat itu mempunyai sifat nggak sih? Malaikat ya pasti mempunyai sifat. Ya salah satunya malaikat karena tidak mempunyai nafsu, alhasil malaikat pasti tidak pernah makan dan minum. Iya. La'ak lala syurba wala naumalahum. Dia tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur layaknya manusia. Terus berarti malaikat itu sebenarnya diciptakan Allah mempunyai tugas nggak sih sebenarnya? Apa ada macam-macam malaikat mungkin? Ya, malaikat pasti mempunyai tugas. Ada malaikat yang diciptakan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Makanya ketika diperintahkan sujudlah, dia akan sujud terus dan tidak akan bangun sebelum diperintahkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa sih Kang sebenarnya? Ya, ngomong-ngomong tentang jumlah malaikat itu sebenarnya ada banyak, tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu berapa hitungannya. Tapi yang wajib diketahui oleh kita semua ada 10. Ada 10. Iya, Apa aja tuh? yang tersirat dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama malaikat Jibril, ya malaikat Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan malaikat Jibril. Terus ke-10 malaikat itu yang wajib kita ketahui yang ada dalam Al-Qur'an ya, itu mempunyai tugas gak sih sebenarnya? Iya, punya tugas ya. Malaikat Jibril itu apa tugasnya? Kalau malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan Ya. wahyu. Jadi kepada para nabi. Yang 25 nabi itu kenapa dia bisa menyampaikan tugasnya dengan baik? Ya karena itu dari malaikat Jibril dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Terus yang selanjutnya tuh Kang, apa aja sih tugas-tugasnya dari 10 malaikat? Iya. Kalau malaikat Israel dia tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, bukan hanya manusia saja. Bukan hanya manusia. Iya, semua makhluk. Bahkan malaikat itu kalau misalkan semuanya sudah dicabut, itu gimana? Nah, ketika malaikat semua sudah dicabut, dia akan mencabut nyawa dengan sendirinya. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pun ketika mencabut nyawa diri sendirinya, dia merasakan sakit yang tidak terhingga. Ya, itu karena sakitnya sakaratul maut. Selanjutnya Kang, malaikat apa? Malaikat Israel, Munkar. ya Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini sebenarnya dua malaikat ini bertugas sama ya, yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur. Ya. Seperti man rabbuka, ya, wama kita buka, wama nabi buka. Iya. Ya. Menanyakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Iya. Tolong tanya gitu misalnya. By the way, dia menanyakan saat di alam kubur. Jadi alam kubur itu sebelum Hari kiamat. sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat ada lagi. Selanjutnya nih Kang, setelah Munkar dan Nakir itu malaikat apa? Rokib ya. Malaikat Rokib. Tugasnya Ya. apa tuh Kang? Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Iya. Kalau malaikat Atid, Malaikat Atid itu mencatat amal buruk. Dia dua malaikat itu bersandingan dengan kita semua sehari-hari. Iya. berarti ada di mana? Menurut sebuah keterangan ya. Jadi kedua malaikat itu berada di pundak sebelah kanan dan kiri kita. Di sini gitu ya? Iya, sebenarnya ini ada. Biasa ada ya, cuma nggak tahu. Memantau dia. Oh, Iya, memantau terus. Terus selanjutnya malaikat Malaikat Malik. Malik ya. Iya, Malaikat Malik malaikat Malik. tugasnya apa? Malaikat Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Jaga di neraka. Iya. Berarti galak ya? Iya. Dia tidak pernah memasang muka-muka senyum. Iya. Selalu saja muram. Karena itu memang tugasnya di neraka. Kalau Bertugas di neraka. malaikat Ridwan apa tuh? Kang? Itu kebalikannya. Malaikat Iya. malaikat Malik. Dia selalu ramah senyum karena apa? Karena dia menjaga pintu surga. Iya.
Semoga kita semua ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terus apalagi tentang malaikat? Apa mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa malaikat itu yang pertama, malaikat tidak punya jenis kelamin. Ya. Karena tidak punya jenis kelamin, maka malaikat tidak berkembang biak. Malaikat tidak punya ayah dan ibu. Karena itu malaikat tidak pernah melahirkan. Ada lagi yang perlu disampaikan tentang tentang malaikat, tentang beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu karena tidak melahirkan, maka dia langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara ayah dan ibu. Ya. Jadi dia diciptakan langsung dari cahaya. Sedangkan kita kan pelantaranya ibu dan bapak. Ya. Dimulai dari rahim ibu. Sedangkan malaikat tidak. Terus malaikat selalu jujur perkataannya. Jujur. Ya. Ketika Allah memerintahkan ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, katakanlah ini kepada Nabi Muhammad, maka ia akan sampai kepada Nabi Muhammad itu dengan perkataannya sama. Benar, tidak beda. Benar, iya. Terus yang dikatakan tadi, malaikat tidak pernah makan dan minum. Ya, karena dia tidak mempunyai hawa nafsu. Lalu malaikat tidak pernah diperhitungkan amalnya sama Allah. Jadi kan malah kalau manusia itu ketika nanti setelah hari kiamat diperhitungkan amal baik dan buruk. Sedangkan malaikat tidak. Karena apa? Ya karena malaikat itu isinya kebaikan semua. Iya, tidak mempunyai. Berarti malaikat semuanya masuk surga gitu ya? Iya, masuk surga. Kalau misalkan iblis itu gimana tuh? Kalau iblis diperhitungkan nggak? Kalau iblis tidak. Tidak. Ya. Dia langsung masuk ke neraka. Langsung. Ya. Karena kesombongannya dia ketika di surga waktu dulu. Oh, jadi dulu iblis pun di surga gitu ya? Dulu iblis pun di surga, bahkan dia paling taat. Selama 80 tahun dia mengabdi di surga, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka iblis di situ berkata, "Apaan ini makhluk ini diciptakan? Dia bahkan akan lebih taat enggak dari saya?" Nah, dari situlah kesombongan iblis. Iya. Ada lagi yang perlu disampaikan mengenai malaikat ini? Ya, mungkin cukup segitu saja sih, cukup ya. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Baik sahabat, kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang birrul walidain. Berbicara tentang birrul walidain, sebenarnya birrul walidain itu pengertiannya apa sih kan? Apa itu birrul walidain? Ya, siap. Jadi birrul walidain itu terdapat dari dua kata. Yang pertama birru, yang kedua al-walidaini. Birru artinya berbuat baik dan al-walidaini artinya kedua orang tua. Jadi birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada orang tua. Dalam artian kita harus turut apa yang diperintahkannya. Ya, tidak boleh membantah. Itu ada hadisnya nggak sih kan tentang berbuat baik kepada orang tua itu? Ada dikutip dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma ufi wala taqul lahuma qaulan karima. Artinya apa tuh? Jadi wala taqul lahuma ufin. Janganlah kamu katakan kepada orang tua ufin. Nah, uf itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam tradisi Indonesia itu ya. Jadi kita jangan berkata kepada orang tua. Itu apa? Jadi itu sebuah sebutan untuk menolak. Ya. Misalkan ya, Dek, tolong beliin bawang ke warung. Ya. Bu, males. Bu, gimana ya? Itu sebenarnya udah menolak, membantah kepada perintah orang tua. Dia tidak mau disuruh ke warung. Ya. Terus kita tidak boleh mengatakan hanya saja tanpa ada kata lain, itu dosa ya? Iya, itu udah dosa. Apalagi menambahkan kata-kata yang lain. Contoh sebentar gitu kan,
sebentar mah gak mau, apalagi gak mau gitu kan. Iya. Mengucapkan saja itu sudah dosa. Iya, sudah dosa. Terus bagaimana kan kalau misalkan si orang tua ini nyuruh kepada anaknya itu sesuatu hal yang buruk gitu. Itu apakah harus kita turuti atau tidak? Kalau menyuruh hal yang buruk itu sebenarnya mutlak tidak boleh. Mutlak tidak Ya, boleh. karena itu telah menyalahi aturan agama. Contohnya, Dek, coba beliin bapak minuman keras dulu. Sebenarnya itu tidak boleh. Kita harus menolak. Menolaknya gimana? Menolak tidak boleh dengan yang kasar, tetapi menolak yang lembut. Pak, tolong Pak, itu sebenarnya dilarang oleh agama. Bapak tidak boleh begitu. Ya, apalagi ini nyuruhnya ke anak sendiri, tidak boleh. Jangan menolak secara, Pak, dosa tahu. Jangan kayak gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kita menolak itu dosa nggak sih buat kita? Tidak jadi masalah. Kalau itu hal buruk yang melanggar aturan Islam gitu ya. Iya. Hal buruk itu melanggar aturan Islam. Kita tidak boleh menurutinya. Kalau gitu. Terus nih Kang, kalau misalkan kita berbicara kepada orang tua itu ada tingkatan nadanya nggak sih? Ya kalau berbicara ke orang tua, ya pasti kita harus bernada rendah. Kita tidak boleh, nada kita tidak boleh lebih tinggi dari orang tua. Ya bukan ke orang tua saja, ya, tapi ke guru pun sama. Guru pun sama. Kita pakai nada rendah. Kan guru itu kan sama orang tua kan? Iya. Orang tua kedua. Baik nih Kang Rafi, sebenarnya yang perlu kita diperlakukan dengan baik itu ibu dulu apa ayah dulu nih? Ya. Jadi dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad pernah didatangi oleh sahabat seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabiullah, siapa dulu yang paling berhak diperlakukan baik oleh saya? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Nah, setelah 3 kali Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian terakhir tanya lagi, lalu siapa lagi? Lalu Rasulullah menjawab ayahmu. Jadi seorang ibu itu tingkatannya lebih tinggi. Berarti harus ibu dulu gitu ya? Iya. Tadi berapa kali yang dikatakan? 3 kali ya? Berarti kita harus mempunyai 3 ibu gitu ya? Bukan. Dikira saya harus mempunyai 3 ibu gitu. Oh, jadi ibumu itu harus jadi itu kan penekanan kata gitu ya? Iya, penekanan ibu kata. harus ya ibu dulu gitu kan? Ibu dulu. Karena ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita dengan susah payah, setengah nyawa itu. Berarti kita benar-benar harus berbakti kepada ibu yang terlebih dahulu diutamakan daripada ayah. Bukan berarti ayah tidak perlu diperlakukan dengan baik, tetapi yang lebih diutamakan yaitu ibu. Ada lagi kan yang perlu disampaikan kepada para sahabat tentang materi di lain? Mungkin sudah. Mungkin cukup ya. Iya, cukup. Mungkin itu saja sahabat yang disampaikan pemateri kita tentang birrul walidain ya. Jadi untuk para sahabat yang ingin bertanya, nanti kalian bisa datang saja ke acara besok hari Selasa di acara Risol gitu ya. Jadi setelah Risol reading story of Rasulullah itu akan ada review tentang Tarbiyah, materi tarbiyah. Jadi kalian bisa bertanya di hari besok gitu ya Kang Rafi. Ya, nanti saya review lagi besok. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak enak banyak sih. Iya, banyak. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan di kami ya. Kami masih tetap belajar, ya. Masih belajar, kita masih belajar. Jadi kita menyampaikan pun ilmunya masih belum lah gitu kan. Jadi kita harus sama-sama belajar ya gitu. Kalau misalkan ada bermacam-macam kesalahan,
silakan bisa komen saja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk kalian like ya, like, komen. Jadi kalian nanti absen di kolom komentar gitu ya, sahabat. Nanti kalian jangan lupa share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa yang paling penting yaitu subscribe. Oke? Oke, mungkin itu saja ya. Iya, itu saja. Mungkin saya Aryan Maulana pamit undur diri. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais Alitas SMK Negeri 1 Karawang, zikir, fikir, dan amal.